warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jamil anbiya'il mursalin wal malaikati illahil muqarrabin jami'a walillah wal ulama'il 'alamin wasyuhada'i wassalihin. Wa ila abaina wa ummatina wa asatidatina wa asatidina wa 'alaina syayikhina wa ila jamil muslimin wa muslimat wal mu'minat. Wa nakhussu khususan ila al-had mudarsah wa al-had jawar arifin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min haulin syadid. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadratal muhtaramun, para alim, para kiai, para asatid, jamaah Masjid Akbar Mudar Arifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini ketemu dengan saya dalam rangka belajar bersama tentang bab al-hajj, yaitu ta'riful hajj wal umrati wa makanatihima fil Islam wa hikmatihima wa hukmihima. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengertian haji dan umroh, juga kedudukan haji dan umroh di dalam Islam, dan hikmah-hikmah haji dan umroh serta hukum haji dan umroh. Ta'riful haji wal umrati, pengertian haji dan umroh. Al-hajju lughatan al-qasdu mutlaqan. Haji menurut bahasa, pengertian bahasa, yaitu al-qasdu, menuju tanpa batasan. Kemanapun kita itu pergi dengan tujuan kemana saja, itu namanya haji dalam arti bahasa. Wa anil Khalil qala al-hajju kasratul qasdi ila man tu'azzimuhu. Imam Khalil mengatakan yang dinamakan al-hajj, haji, yaitu orang yang menuju kemana saja tapi ila man tu'azzimu, yaitu sesuatu yang dimuliakan. Maka kalau kita pergi haji ke Mekah, itu adalah yang kita muliakan adalah Ka'bah. Itu pengertian bahasa. Wasar'an, sedangkan menurut syariat Islam, haji yang sebenarnya yaitu qasdul Ka'bati li adai af'ali maksusah, yaitu bepergian menuju ke Ka'bah li adai af'alil maksusah, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang khusus. Au wa ziyaratu makanin maksusin fi zamanin maksusin bi fi'lin maksusin. Pengertian pertama tadi yaitu menuju ke Ka'bah dengan perbuatan-perbuatan yang khusus.
Atau pengertian yang lain, ziaratu makanin maksusah, yaitu ziarah atau bepergian ke tempat yang khusus fi zamanin maksusin, pada waktu yang khusus, bi fi'lin maksusin, kelawan pekerjaan-pekerjaan yang khusus, dengan pekerjaan khusus. Itu yang dinamakan haji, dengan makna syarak, yaitu menurut Islam. Wa ziyaratu, dan pengertian ziarah itu apa? Yazyab, yaitu pergi, bepergian ke Ka'bah atau ke Mekah, itu dinamakan haji. Selain itu tidak dinamakan haji. Kalau ini menurut syarak, menurut syarak. Jadi ya kalau bepergian ke Ka'bah, ke Mekah, maka dinamakan haji. Wal makanul maksusah, apa yang dinamakan tempat yang khusus itu apa? Al-Ka'batu wa Arafah, yaitu tujuannya ke Ka'bah dan Arafah, artinya ke Mekah. Itu haji. Wa zamanul mahsus, waktu yang khusus. Ya. Huwa asyurul hajj, yaitu bulan-bulan haji. Apa saja bulan-bulan haji itu? Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi Dzulhijjah tidak semuanya. Al-asrul awailu minhu, yaitu 10 awal daripada Dzulhijjah. Itu dinamakan bulan-bulan haji. Syawal sepenuhnya, Dzulqa'dah sepenuhnya, kemudian 10 awal daripada Dzulhijjah itu dinamakan bulan haji. Walikulli fi'lin zamanun khos. Setiap perbuatan haji itu ada waktu-waktu yang khusus. Tidak boleh seenaknya, ya. Seperti wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Tidak boleh sebelumnya tak wukuf dhewe mboten ansal. Tidak boleh. Tapi ada waktu-waktu tertentu dalam perbuatannya. Fattawafu masalan indal jumhur, ya. Tawaf menurut jumhur min fajri nahila akhir umri. Ya, tawaf itu ada waktunya tertentu. Ya. Tawafnya kapan? Itu ada waktu tertentu. Wal wuqufu bi Arafah, kapan? Itu ditentukan, yaitu min zawali syamsi yauma Arafah litulu'i fajri yaumin nahri. Jadi mulai zawal, itu zawalnya matahari tanggal 9 itu sampai terbitnya matahari, yaitu pada yaumun nahri tanggal 10. Itu di Arafah. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk perbuatan-perbuatan setiap perbuatan haji. Tidak boleh seenaknya. Wal fi'l maksus, dan ada perbuatan yang khusus. Ayyatiya muhriman biniyatil hajj ila amakin muayyanah, yaitu datang dengan ikhram, pakai ikhram, yaitu pakai 2 kain apa? Yang laki-laki itu pakai 2 kain itu semuanya tidak boleh kecuali wajah dan telapak tangan. Perempuan juga begitu, semuanya tidak boleh terpak. Nah, semua itu. Biniyatil hajj, dengan niat haji.
Jadi kalau kita itu dari Indonesia itu kebanyakan haji tamattu. Kemarin sudah kita jelaskan kalau haji tamattu itu umrohnya dulu. Setelah umroh kemudian di sana menunggu sampai kapan kita akan ke Arafah. Biasanya tanggal 8. Tanggal 8 itu mestinya sunnahnya kita ada di mana? Yaumut Tarwiyah itu ada di Mina. Kemudian tanggal 9-nya paginya setelah sholat subuh baru pergi ke Arafah. Yaitu tanggal 9-nya Dzulhijjah. Nah. Di situ harus selalu pakai kain ihram. Yang laki-laki putih-putih. Kemudian yang perempuan semuanya pakaian sebagaimana laki-laki kecuali wajah dan telapak tangan tadi itu yang tidak pakai. Ini haji. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa haji. Ya, bisa haji. Yang sudah haji mudah-mudahan bisa haji lagi. Maka hendaklah selalu berdoa tiap setelah sholat. Usahakan berdoa terus. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Lebih-lebih kalau malam hari, ayo berdoa. Jangan sampai kita itu pesimis dalam hidup ini. Kadang-kadang orang itu, aku ngine kok iso haji. Jangan. Allah tidak demikian. Kadang-kadang kita tidak punya apa-apa, tahu-tahu bisa haji. Karena apa? Karena kebesaran Allah. Kita kecil. Tapi Allah Maha Besar. Allah Maha bisa segalanya. Nah itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Maka kita harus selalu berdoa apa keinginan kita. Insya Allah akan mengabulkannya. Ya. Ya. Ayat yang muhriman yaitu pakai ihram biniyatil haji dengan niat haji. Itu kalau dikira tamattu maka memulainya ihram lagi dari hotel kita atau muassasah sana ila amakina muayyanatin ke tempat-tempat yang tertentu. Yaitu tadi tanggal 8 Tarwiyah ke Mina, tanggal 9-nya ke Arafah. Nah ini. Wa tarikh masyru'iyatihi 'ala sahih annal hajja fardun fi awakhiri sanati tis'in. Jadi haji, saat temani haji itu diwajibkan akhir tahun ke-9 minal hijrah. Akhir 9 hijrah. Itu diwajibkan haji. Memang kita jelaskan kemarin bahwasannya haji itu sejak pada Nabi Adam sudah ada. Nabi Adam berkali-kali bahwa di Fathul Mu'in dijelaskan Nabi Adam itu 40 kali haji. Berjalan dari India ke Mekah. Nabi Muhammad dan nabi-nabi semua pernah haji semua. Nabi Muhammad itu berkali-kali haji sebelum Nabi. Sebelum jadi Nabi sudah berkali-kali haji. Tapi ketika beliau diutus jadi Nabi, maka hanya sekali beliau haji. Nah, itu. Ya, jadi diwajibkan haji bagi umat Muhammad yaitu mulai tahun ke-9 akhir tahun ke-9 Hijrah. Wa anna ayata fardhihi ya qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ayat fardhunya haji yaitu bahasanya haknya Allah Subhanahu wa taala manusia itu haji. Itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah taala. Ya, di ayat haji itu masih ada karena lillah semua. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Wa atimul hajja wal umrata lillah.
yaitu disebabkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena haji karena Allah Subhanahu wa taala. Nuzilat amal wufudi awakhiri sanati tis'in. Itu penjelasannya tadi bahwasanya turunnya ayat tadi yaitu ketika datang wufud pada tahun ke-9 Hijrah. Wa huwa ra'yu aksaril ulama, itu adalah pendapat kebanyakan para ulama. Nah, itu. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuakhirul hajja ba'da fardi aman wahidan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung waktu itu melaksanakan haji. Terpaut 1 tahun. Jadi Rasulullah SAW haji itu pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah Rasulullah SAW baru melaksanakan haji yang dinamakan dengan haji wada tadi itu. Wa inna ma akharu alaihissalam di sanatil asyrati li udrin. Sesungguhnya Rasulullah SAW akharu, yaitu mengakhirkan haji di sanatil asyrati li udrin, karena tahun yaitu tahun ke-10 Hijrah, karena li udrin. Apa udurnya? Wa wa nuzulil ayat ba'da fawatil waqti, yaitu turunnya ayat itu ba'da fawatil waqti, setelah habis masa haji. Tadi awal dijelaskan bahwasannya ayat itu turunnya pada tahun ke-9 Hijrah, tapi akhir. Karena akhir maka Rasul nggak haji. Kenapa? Waktu haji tadi sudah dijelaskan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 awal daripada Dzulhijjah. Maka Rasulullah tidak haji pada tahun ke-9-nya, hajinya tahun ke-10-nya, yaitu udurnya tadi itu karena apa? Ayatnya agak akhir. Fakar haju ba'dal hijrati hajjatan wahidatan sanata asrin. Nah, hajinya Rasulullah SAW ba'dal hijrati hajjatan, 1 haji sekali saja, yaitu haji wada. Rasulullah haji wada hanya sekali, tidak berkali-kali, tapi hanya sekali, kemudian Rasulullah meninggal. Nah, itu haji. Kama rawa Ahmad wa Muslim, ya sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, ini haji. Wal umratu lughatan az-ziyarah. Sekarang pengertian umrah. Umrah adalah az-ziyarah menurut bahasa, berkunjung. Wakila al-qasdu ila makanin amirin. Dikatakan bahwasannya umrah itu adalah menuju sesuatu tempat yang amir, yang ramai. Itu umrah. Karena sedikit bedanya umrah dan haji ya. Kalau umrah itu jelas, kalau haji itu al-hajju Arafah, haji itu ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina. Kalau sedang umrah itu hanya tawaf dan sa'i kemudian tahallul, itu umrah. Wa sumiyat bidzalika li'anna tuf'alu fil umri kulli. Kenapa kok demikian? Karena umrah itu tuf'al, diperbuat atau dilaksanakan setiap hari, kulli, semua tahun, semua masa. Selama umur kita berapapun boleh umrah itu kapan saja boleh. Itu kalau umrah. Haji tadi sudah jelas waktunya, tapi kalau umrah kapan saja kita boleh. Nah, ini. Maka ayo selalu berdoa ya, selalu berdoa. Mudah-mudahan kita bisa minimal umrah lah, minimal umrah. Kalau bisa ya haji. Kalau haji antrinya sampai sekarang 2054 sekarang itu. Tapi kalau umrah ya tiap kapan saja kita bisa.
berdoa dan berdoa. Wasar'an, dan menurut syarak, ini tadi menurut bahasa ya yang az-ziyarah tadi. Menurut syarak, menurut Islam, qasdul ka'bati lin nusuki wa tawafu was-sa'i, yaitu menuju Ka'bah atau ke Mekah lin nusuk, untuk perbuatan ibadah. Apa itu? At-tawafu was-sa'i, yaitu tawaf dan sa'i. Itu umrah. Itu tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Tidak pakai wukuf di Arafah dan juga tidak pakai mabit di Mina. Wala yughni 'annal hajju wa istamal 'alaiha. Tidak seperti haji. Walaupun umrah itu sudah masuk di dalamnya haji. Jadi haji itu sudah meliputi haji dan umrah. Karena apa? Orang kalau haji pasti umrah. Nah itu. Tapi orang kalau umrah tidak pasti haji. Karena haji kemarin sudah kita jelaskan, kalau haji itu kan ada 3 macam. Kalau sekarang kita Indonesia tamattu umpama, pasti umrah dulu, setelah umrah baru haji. Yaitu tawaf, kemudian sa'i, tahallul, umrohnya. Kemudian nunggu waktu, yaitu haji, yaitu wukuf di Arafah. Kalau sudah ada ketentuan di sana wukufnya hari apa, tanggal 9 sudah jelas, harinya apa, baru kita ikhram lagi niat untuk haji, yaitu labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan, itu niatnya. Makanatul haji wal umrati fil Islam wa hikmatihima. Al hajju war ruknul khamis min arkanil Islam. Nah, ini kita lihat bahwasannya haji adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Nah ini ya. Jadi kedudukan haji dan umrah dalam Islam. Haji itu rukun al-khamis min arkanil Islam. Haji itu rukun yang kelima daripada rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, kemudian puasa Ramadan dan haji. Perlu diingat, dari 5 ini kalau bisa diusahakan untuk bisa. Syahadat sudah kita laksanakan, insya Allah kabeh sudah syahadat. Sholat alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita semua sempurna. 5 waktu kita laksanakan. Mudah-mudahan yang sunnah pun selalu kita laksanakan untuk menambahi kesempurnaan sholat kita. Yang ketiga zakat, insya Allah semuanya sudah mengeluarkan zakatnya, ya, zakat fitrah, zakat mal yang uangnya banyak, ya. Kemudian puasa Ramadan, saya yakin semuanya sudah puasa Ramadan. Ya. Tinggal satu yang ini mungkin bisa dan mungkin tidak, yaitu al-hajj, rukun yang kelima ini. Karena apa? Karena al-hajj ini tempatnya di Mekah dan harus ke sana. Maka berdoa dan berdoa. Allah itu welas, ya. Allah itu sangat welas, asik kepada kita, sayang kepada hambanya. Insya Allah kalau kita itu selalu berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faradallahu Taala alal mustati. Kalau haji diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alal mustati, bagi orang-orang yang mampu. Siapa orang yang mampu itu? 1, orang itu
punya ongkos untuk pergi haji. Yang kedua, punya uang untuk ninggali keluarganya selama haji. Ketiga, tidak dalam keadaan yang peperangan atau seperti sekarang itu corona. Ini termasuk tidak wajib untuk haji. Ya. Dan sehat. Kenapa? Ibadah haji itu ibadah fisik. Ya. Ibadah fisik yang harus fisiknya itu sehat dan mampu untuk mengerjakan. Di samping itu jangan lupa ilmunya harus punya. Wal umrah mislu, dan umrah juga seperti itu. Fauma aslani 'inda Syafi'iyah wal Hanabilati liqouli ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Menurut Imam Syafi'iyah, yaitu pengikut Imam Syafi'i dan Hanabilah, yaitu haji dan umrah itu semuanya adalah fardu wajib. Artinya gini, kalau kita punya uang, pertama daftar haji dulu, punya uang lagi, ini kok belum giliran nih berangkat umroh. Kalau punya uang lagi itu tidak apa-apa. Kadang-kadang orang begini, Pak, ini umur saya sudah segini, kalau haji mungkin apa? Tidak nutut ini. Bagaimana umroh? Mboten apa-apa, enggak apa-apa. Tapi sekarang ada, alhamdulillah di Indonesia ini ada apa? Agak lumayan. Kalau umur 65 sudah daftar 10 tahun itu bisa maju. 65 sampai 85 itu bisa maju. Kalau 70 itu 5 tahun sudah bisa maju. 75 sudah bisa maju itu. Maka kalau sudah punya uang ya segeralah untuk daftar. Mudah-mudahan panjang umur bisa haji. Seandainya sudah daftar, Pak, kemudian saya mati, ya sudah nggak ada artinya. Kewajiban sudah dilaksanakan, sudah daftar haji. Itu. Artinya kewajiban haji sudah terlepas karena sudah daftar haji, tinggal gilirannya belum berangkat gitu aja. Nah, ini. Ya. Wa ya sunnatun indal Malikiyah wal Hanafiyah. Nah, menurut pendapat pengikutnya Maliki dan Hanafi, umrah itu sunnah, yang haji adalah wajib. Itu menurut Malikiyah. Tadi menurut Syafi'iyah wal Hanabilah yang wajib. Kama sa'ubayyin, sebagaimana akan saya terangkan. Waqat i'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Jadi Rasulullah sallam benar-benar telah umrah 4 kali. Kulluhinna fi dzilqa'dati illa alati ma hajjati. Bahwasanya semua umrah Rasulullah SAW itu pada bulan Dzulqa'dah, kecuali yang bersamaan dengan haji. Al-ula minal Hudaybiyah sanata sittin minal hijrah. Jadi Rasulullah SAW pertama umrah itu dari Hudaybiyah pada tahun 6 hijrah. Waktu itu belum turun ayat tentang kewajiban haji. Wasaniya sanata sab'in wa ya umratul qadha, yaitu pada tahun ke-7 hijrah umrah qadha. Artinya belum kewajiban, ada kewajiban haji dan umrah. Wasalisa sanata samanin amul fathi, yaitu yang ketiga pada tahun ke-8 hijrah pada waktu fathu Mekah. Warabi'ah ma hajjatihi sanata ashrin,
yaitu yang keempat, yaitu pada tahun 10 bersamaan dengan haji. Nah, itu umrohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ikhramuha fil dzilqa'dati wa a'maluha fil dzilhijjati. Jadi Rasulullah SAW itu umrohnya yang ke-10 itu pada bulan Dzulqa'dah. Tapi a'maluha fi dzilhijjati. Kemudian beliau melaksanakannya itu pada bulan Dzulhijjah. Itu ketika bersamaan dengan haji. Ya. Maka hal ini perlu kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW umrohnya 4 kali, haji setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul itu sekali yang dinamakan Hajjul Wada. Itu, yaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah turun ayat tentang kewajiban haji. Qala al-Qadhi Husain min asy-Syafi'iyah. Imam Qadhi Husain min asy-Syafi'iyah, yaitu pengikut Imam Syafi'i, al-hajju afdhalul ibadati listimalihi alal mali wal badani. Kata Qadhi Husain, bahwasannya haji itu afdol, utama, mulia, lebih utama dari ibadah yang lain, daripada ibadah yang lain. Kenapa? Listimalihi alal mali wal badan. Karena haji itu mencakup harta dan anggota badan. Jadi ibadah haji itu memang ya harus punya harta dan badannya pun harus sehat. Ini gak sehat ya gak bisa haji. Maka muga-muga sedaya niki diberi oleh Allah kesehatan, ya, bisa haji dengan sempurna itu. Karena kadang-kadang kita gini Pak, sudah punya uang, nanti kesehatan kita kurang. Kadang-kadang loro pas duit ono ya gak iso haji. Jadi itu mudah-mudahan sehat dan punya uang untuk berangkat haji. Wa qala al-Halimi al-hajju yajma'u ma'ani ibadat kulliha. Bahwasanya haji mengumpulkan arti-arti dari ibadah semuanya. Ya. Faman hajja faka'annama shoma wa shalla wa'takafa wa zakka wa rabata fi sabilillahi wa ghaza. Faman hajja, dan barang siapa yang haji, faka'annama sak temene orang itu seperti soma, seperti poso. Ya poso, wa sholat, dan seperti sholat, wa'takafa seperti orang apa iktikaf, wa zakka mengeluarkan zakat, warabatu fi sabilillah wa ghaza. Dia mempererat hubungan fi sabilillah, berbuat sabilillah, dan juga seperti orang di dalam peperangan. Itu haji. Ya. Jadi orang kalau sudah haji itu ngumpulan soma. Kenapa kok dikatakan soma haji? Karena kalau kita tidak punya uang, ya, tidak punya uang, kemudian di sana kita
memerlukan dam, maka boleh dengan puasa, yaitu salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyratun kamilah. 3 hari puasa di sana, kemudian nanti kalau sudah pulang 7 hari puasa di Indonesia, maka poso. Wasolah, iya, di sana harus selalu apa? Salat kita kerjakan apa? Salat selalu. Apalagi kita kalau sudah masuk Masjidil Haram, ya, itu pahalanya 100.000 kali ibadah di masjid lainnya. Kalau kita masuk Masjid Madinah 1000 kali pahalanya. Ya. Maka ayo angan-angan ini kita gapai. Dengan apa? Dengan doa. Kalau belum doa dulu, berdoa. Insya Allah, Allah itu sangat sayang kepada umatnya, sangat sayang kepada hambanya. Wong sing parek ambil Allah, insya Allah akan dikabulkan. Ayo kita usaha. Jalannya Allah itu bisa saja menentukan jalan itu. Allah membukakan jalan, pintu jalan haji, pintu jalan umroh itu gampang menurut Allah. Gak ada kesulitan, ya, gak ada kesulitan. Wa inna du'ina ilaihi, yaitu kita ini sama-sama satu turunan dari Nabi, kemudian Adam sampai sekarang harus kita apa? Selalu berdoa untuk menuju ke sana. Wa nahnu bi aslabil aba kal imanil ladzi wa afdhalul ibadat. Bahwasanya kita itu min aslabi Adam. Kita semua itu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Seperti kal imanul ladzi wa afdhal, seperti iman yang afdal daripada ibadat-ibadat yang lain. Warajihu 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan yang paling benar menurut pengikut Imam Syafi'i dan Hanabilah, annas sholata afdalu minhu, bahwasanya salat afdalu daripada haji. Karena salat termasuk apa? Rukun daripada Islam yang kedua. Ya. Kenapa li annas sholata imaduddin? Karena salat itu adalah tiang agama. Nah itu. Jadi pendapat-pendapat tadi menurut Husain ibnu As-Safiyah yaitu bahwasanya haji itu afdalu dari segalanya. Ada pendapat lain, haji itu mencakup semuanya, maka lebih afdal daripada yang lain. Tapi menurut pengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Hanabilah dan Hambali, bahwasanya sholat itu lebih afdal daripada haji. Jangan sampai kita itu haji tapi gak sholat. Nah itu kan mungkin ada ya, orang itu kan macam-macam ya. Sampai ada pendapat ini karena bermacam-macam. Kadang-kadang orang itu gak sholatnya ya kadang-kadang bolong-bolong ya, tapi dia sudah daftar haji itu. Tidak memperbaiki dirinya dulu kemudian haji, tidak, tapi bolong-bolong kemudian daftar haji. Karena apa? Karena dia supaya dipanggil Pak Haji, ya itu aja. Tapi mudah-mudahan kita semua ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan kita untuk haji. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan haji yang mabrur ya, berangkat ke sana dikabulkan oleh Allah, mendapatkan haji mabrur. Di sini sholatnya diperbaiki dan ibadah-ibadah lain diperbaiki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Akan kita lanjutkan insyaallah pada bulan yang akan datang. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di haji ada apa? Kalau di umroh apa ada pekerjaan? Yang kedua, yang dimaksud tawaf ibadah itu gimana? Oh iya. Jadi gini, kalau haji dengan umroh itu berbeda. Kalau umroh itu hanya ada satu Pak, yaitu hanya ada tawaf dan sa'i saja. Itu kalau umroh.
Kalau haji ada macam-macamnya yang saya jelaskan minggu kemarin ya. Kemudian kalau tawaf ifadah itu adalah rukun daripada haji. Bukan rukun daripada apa? Bukan rukun daripada umrah, tapi rukun daripada haji. Yaitu bisa dilaksanakan setelah Jumrah Aqabah pada tanggal 10, kemudian langsung tawaf ifadah. Tawaf 7 kali kemudian sa'i. Itu maka banyak dikatakan itu tahallul sani. Tahallul awalnya pada waktu di Jumrah Aqabah, kemudian tahallul saninya di waktu tawaf ifadah. Sama Pak, nggih. Yang lain? Enggak ada ya. Saya kira kita tutup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan ilmu kita selalu bertambah sehingga semua yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka din. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa waladan salihan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muharram wa qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marrat ba'dal marrat. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina فأتنا سؤالنا وتعلم ما في نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا ورضنا بما قسمت لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.